Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di channel Kakak ID. Di sini bersama saya Muhammad Zulkifli dan juga Mas Yusuf Rahmat Januri. Mas Yusuf, Iya. oke. Jadi kita bentar lagi nih mau menghadapin Ramadan ya. Iya. Nah, di Ramadan ini pasti kan banyak problem-problem ya kan. Apalagi yang kita sekarang problemnya COVID-19 gitu kan, virus yang sangat mematikan lah gitu kan. Nah, bagaimana cara menghadapi masa di Ramadan pada sekarang ini? Jadi memang bulan Ramadan ini kan bulan yang mulia ya. Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan gitu. Nah, maka di dalamnya kita diperintahkan untuk puasa. Puasa ini kalau boleh saya simbolkan, berarti dia mengekang hawa nafsu nih. Ya kan? Adam dulu turun ke muka bumi karena nafsu untuk menjadi abadi, ya kan? Maka dia makan buah kuldi, kemudian dihukum oleh Tuhan gitu. Habil Qabil saling bunuh-bunuh juga karena nafsu untuk menguasai perempuan yang lebih cantik, ya kan. Nah, kalau kata Ghazali itu hubudunya rok sukul khianah. Cinta dunia itu pangkal segala kejahatan. Nafsu terhadap dunia itu adalah pangkal dari semua kejahatan. Orang korupsi, orang maling dan lain sebagainya itu kan karena cinta dunia, ya kan. Nah, maka dalam puasa ini kita diminta untuk membatasi hawa nafsu, untuk mengebiri hawa nafsu gitu. Jadi dilihat dari sejarahnya ya, tentang Nabi Adam dan juga anaknya, tentang bagaimana hawa nafsu di situ kan. Bagaimana Ramadan ini kita harus menjaga hawa nafsu kita tadi itu. Oke. Jadi ini Mas Yusuf, terkait bulan Ramadan lagi kan. Ini kan orang pasti berbondong-bondong lah untuk menghafal Al-Quran, baca Al-Quran untuk menambah pahala itu kan. Apalagi kan di bulan Ramadan ini apabila membaca Al-Quran kan pahalanya dilipat gandakan. Nah gitu loh, bagaimana kita menyikapi Al-Quran itu? Iya, artinya memang begini, di bulan puasa ini kan orang kemudian menghabiskan berjus-jus, menghabiskan banyak waktu untuk membaca Al-Quran gitu kan. Memang banyak orang yang bilang bahwa membaca Al-Quran di dalam bulan Ramadan ini mendapatkan banyak pahala gitu. Tapi coba kalau kita lihat secara historis, perintah Iqra itu diturunkan ketika belum ada Al-Quran waktu itu. Karena Iqra itu kan wahyu pertama. Jadi Nabi Muhammad itu tidak diminta untuk membaca Al-Quran karena belum ada Al-Quran gitu. Nah, maka kemudian muncul setidaknya ada dua penafsiran nih. Yang pertama bahwa Iqra itu ketika Nabi Muhammad menjawab Nabi Qari, aku nggak bisa baca. Kemudian Jibril melanjutkan lagi Iqra gitu sampai Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kemudian Nabi Muhammad mengikuti. Nah, penafsiran yang pertama adalah bahwa perintah Iqra itu adalah perintah untuk mengikuti kalimat Jibril, ya kan. Yang kedua, Iqra itu membaca realitas dan membaca fenomena sosial gitu. Jadi pembacaan Al-Quran secara lisan, secara oral itu tidak boleh hanya berhenti pada pembacaan aja, harus dilanjutkan dengan pembacaan-pembacaan yang lain gitu. Jadi tidak hanya membaca Al-Quran aja gitu kan, tapi juga membaca masyarakat ya kan gitu. Nah, Mas Yusuf, tadi kan Mas Yusuf membahas tentang tradisi nih. Nah, tradisi di kalangan masyarakat kan di bulan Ramadan biasanya tentang baca Al-Quran, ya kan, dan berzikir, berbanyak zikir. Kan ustadz-ustadz juga pun nyuruhin seperti itu ya. Betul. Nyuruh seperti itu. Iya. Nah, bagaimana peran terhadap tradisi menurut Mas Yusuf itu? Iya, artinya kan begini. Tadi saya sampaikan bahwa pembacaan terhadap Al-Quran ini harus diiringi dengan pembacaan-pembacaan yang lain kan. Jadi kalau menurut Gus Pur itu misalnya saya ambil contoh aja nih. Agus Purwanto yang kita biasa panggil Gus Pur itu mengatakan bahwa ayat-ayat tentang alam semesta itu ternyata lebih banyak daripada ayat-ayat tentang fikih, tentang ibadah. Lah, tapi selama ratusan tahun mayoritas ulama kita menghabiskan waktu, tenaga dan pikiran untuk membahas ayat-ayat yang fikih dan ibadah ini. Yang jumlahnya lebih sedikit daripada ayat-ayat tentang alam semesta. Maka kemudian ya kita lihatlah iptek di dunia Islam kan mundur atau nggak bisa mengimbangi di barat gitu. Maka kemudian di momentum Ramadan ini seharusnya ini bisa dimanfaatkan untuk menjadi momentum bagaimana kemudian kita membangkitkan kembali ilmu pengetahuan gitu. Momentumnya adalah seperti apa? Bahwa pada bulan Ramadan umat Islam itu rajin sekali membaca Al-Quran secara lisan, ya kan. Nah, ini harus kemudian dilanjutkan dengan pembacaan secara mendalam. Jadi misalkan saya ambil contoh begini. Guru atau dosen atau pendidik lah, dia membaca Al-Quran nih satu juz satu hari, ya kan. Selama bulan Ramadan itu habis bisa khatam Al-Quran itu.
Tapi di sisi lain dia juga harus kemudian banyak membaca ayat-ayat tentang pendidikan, mendalami maknanya, mencari tafsirnya, dan lain sebagainya. Kemudian nanti diaplikasikan dalam kehidupannya sebagai kapasitasnya sebagai seorang guru atau dosen atau pendidik. Walaupun dengan profesi-profesi yang lain, misalkan bahkan termasuk sopir misalkan, driver ojol dan lain sebagainya. Jangan dikira tidak ada perintah dalam Al-Quran untuk berjalan di jalanan-jalanan kita itu. Ya, siru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Jadi berjalanlah kamu di muka bumi. Itu bisa bernilai ibadah ketika memang diniatkan untuk ibadah. Artinya setiap profesi itu pasti sudah diatur ketentuan-ketentuannya dalam Al-Quran tuh. Nah, tinggal bagaimana kemudian kita membaca itu, ya kan? Saya ingin mengatakan begini, bahwa membaca Al-Quran itu tidak sekedar membaca secara lisan, secara oral gitu. Tapi ya ayo kita dalami, kita maknai, kemudian kita aplikasikan dalam kehidupan kita, dalam kapasitas kita masing-masing gitu. Jadi Mas Yusuf tadi ya, jadi setiap pekerjaan pun itu ada nilai Iya, pahalanya. betul. Jadi kan, jadi Al-Quran itu tidak hanya membaca saja dan juga tapi Al-Quran itu juga membaca realitas zaman tadi. Contohnya yang dikasih Mas Yusuf tadi adalah Gojek atau juga dokter atau guru gitu kan. Iya. Terus ini Mas Yusuf, nah yang terjadi sekarang ini di kalangan masyarakat ya, ini adalah banyaknya sekolah-sekolah pondok tahfiz gitu loh. Gitu. Pondok tahfiz itu kan biasanya mereka hanya fokus terhadap menghafal Al-Quran saja gitu loh. Sedangkan untuk implementasinya keluar itu biasanya kurang. Walaupun ada sebagian lah untuk yang sadar terhadap untuk mengimplementasikan keluar tersebut. Nah, itu bagaimana Pak? Iya, artinya memang ini kan fenomena yang bagus ya. Muncul banyak sekolah-sekolah tahfidz. Muncul acara-acara TV yang bertemakan tentang tahfidz. Jadi anak-anak kita, adik-adik kita itu berlomba-lomba untuk menghafal Al-Quran, ya kan? Dan itu menjadi kebanggaan orang tua. Nah, itu kan suatu fenomena yang bagus. Tapi kemudian sebenarnya yang lebih penting untuk kita pahami adalah apa setelah seseorang ini hafal Al-Quran gitu. Peran apa yang dia jalankan di masyarakat, kontribusi apa yang dia berikan kepada masyarakat gitu. Bahwa ulama-ulama kita di zaman keemasan ya, bukan mayoritas ulama yang banyak membahas fikih ibadah tadi. Tapi ulama-ulama kita di zaman keemasan itu memang seorang yang ahli Al-Quran, ahli hadis, ahli syariah, sekaligus ahli dalam salah satu atau salah banyak bidang keilmuan, disiplin keilmuan. Itu dalam rangka untuk memajukan ilmu pengetahuan Islam, memajukan iptek kita gitu kan. Jadi memang dia hafal Al-Quran tapi juga memiliki disiplin-disiplin ilmu yang kuat gitu. Nah ini, maka dengan ini dia akan berperan di masyarakat. Artinya saya tidak kok kemudian mengatakan bahwa orang yang hafal Al-Quran itu tidak memiliki peran, tentu juga berperan, bahwa menjaga Al-Quran itu juga merupakan suatu perintah yang mulia, suatu ajaran yang mulia. Tapi kemudian seharusnya tidak hanya berhenti di situ, tidak hanya berhenti pada menghafal, membaca, kemudian mengajarkan gitu. Tapi juga kemudian bagaimana kita melakukan pembacaan yang lebih dalam, seperti itu. Wah, menarik sekali ya Mas Yusuf ya pembahasan kita ini. Jadi terkait tentang bulan Ramadan, dari Al-Quran dan juga tradisi-tradisi dan juga pondok-pondok tahfidz yang ada di Indonesia ini. Nah itu teman-teman semua terkait pembahasan kita hari ini tentang tadi yang membahas Al-Quran, membahas tentang tradisi di masyarakat dan juga yang mana kita akan nantinya menghadapi bulan Ramadan.